Karena Allah telah menyaksikan apa yang kita kerjakan, tidak lainlah sesuatu yang Allah sukai. Itu yang paling inti, anakumullah. Enggak penting mau viral, terkenal, itu enggak penting. Semua ada nasibnya masing-masing. Tapi yang paling penting adalah bahwa kita dikenal oleh Allah di langit. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Yang Allah muliakan, sahabat saya dipanggil Abi Amir dari TV ya. Ini Kiai Tijani Syadzili, teman masak di dapur masak sendiri, namanya Damasdi. Masya Allah. Teman mandi sampai cari air ke Pekamban, ke Perenduan, menyusuri sawah-sawah ladang, mencari sumur-sumur yang masih ada airnya. Dan ketika gak ketemu air, mandi air lumpur. Masya Allah. Ya ini jadinya begini nih, dari hasil air lumpur. Masya Allah. Ini teman seperjuangan. Kalau Ustadz Siono, ini teman masak dulu. Ya saya gantian sama Ustadz Siono. Saya Ustadz Samson, Ustadz Siono, Ustadz Supardi, teman masak. Masya Allah. Selalu berapa tahun Ustadz, sampai hampir kelas 6 ya. Ya, alhamdulillah selalu setia bersama-sama. Masya Allah, semoga Allah mengumpulkan kita dunia sebagai hamba Allah dan kumpulkan di surga sebagai ahli surganya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Huna Kiai Ali ya. Kiai Ali ini teman di Jakarta ya, di Jakarta. Selalu bolak-balik ketemu saya karena saya begitu pulang dari Pakistan, saya punya karya-karya ilmiah yang beliau yang mengedit, beliau yang merapikan, dan alhamdulillah sudah termasuk luar biasa. Jadi memang jalan hidup itu nggak disangka-sangka. Kita tidak pernah merekayasa, kita tidak pernah menyangka bahwa akan terjadi seperti ini. Dan semuanya kita tetap merasa biasa saja, sekalipun kita punya kemampuan yang luar biasa. Halo? Coba, ini kayaknya ada yang belum ngeh nih. Saya barusan katakan bahwa semua kita harus merasa biasa saja, sekalipun kita mempunyai kemampuan yang luar biasa. Nah, apa kata para ahli? Mereka mengatakan the great men, those who has ordinary qualities with extraordinary qualities. Jadi mereka itulah orang-orang biasa, tetapi mereka punya kemampuan yang luar biasa. Itulah manusia hebat. Halo? Siap begitu? Siap? Genggam tangan. Aku siap. Ya, semuanya ikut siap. Aku siap. Menjadi orang biasa. Tapi dengan kualitas yang luar biasa. Takbir. Jadi alhamdulillah, mungkin secara zahir Kiai Tijani nampak biasa saja, tetapi beliau telah melahirkan manusia-manusia yang hebat seperti ini. Ustadz Siono mungkin nampak biasa saja,
tapi di langit dikenal oleh Allah SWT. Karena kesabarannya selalu menemani anak-anak yang hebat, yang luar biasa. Mungkin Ustaz Ali biasa saja, tetapi beliau telah melahirkan karya-karya yang tidak ditulis dengan namanya, tapi itu adalah merupakan hasil dari karya beliau. Nah, ini semua kemampuan yang Allah berikan kepada kita. Jadi kalau kita di pesantren, sebetulnya tadinya kita tidak tahu apa-apa. Aku mau jadi apa? Kita nggak tahu. Kita hanya berusaha menemukan diri kita. Karenanya di pesantren ini kita bisa jadi apa saja. Benar dulu kata Ustaz Tijani, saya itu waktu di pesantren memang saya aktif di Sanggar Sastra dan saya menulis puisi pekerjaan saya tiap hari. Sampai puisi-puisi saya itu disimpan di bawah amplop oleh Ustaz Tijani, sampai sekarang masih ada di rumah saya. Jadi saya nggak tahu tulis kan sekantor sama dia di samping rumah Pak Kiai dulu. Dulu waktu itu Kiai Wali masih TK, saya nemenin jalan-jalan pada sore hari. Kemudian Nyai Nazlah, Nyai Faikoh itu juga masih kecil banget, kita selalu menimangnya, menemaninya waktu masih kecil. Nah, mungkin karena kita belajar untuk terus berkhidmah, akhirnya Allah turunin keberkahan kepada kita semua dengan kemampuan kita masing-masing. Tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala, semua kita insya Allah termasuk orang-orang yang hebat, orang-orang yang mulia, orang-orang yang Allah banggakan. Karena Allah telah menyaksikan apa yang kita kerjakan tidak lain adalah sesuatu yang Allah sukai. Itu yang paling inti, anakumullah. Enggak penting mau viral, terkenal, itu enggak penting. Semua ada nasibnya masing-masing. Tapi yang paling penting adalah bahwa kita dikenal oleh Allah di langit. Siap? Genggam lagi. Teman-teman. Yuk, teman-teman. Enggak penting. Popularitas. Yang penting kita jadi orang baik. Dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Langit mendoakan kita. Dan kita semua pribadi berkah. Takbir. Ingat ditulis ya, kuat-kuat ini. Jadi ini adalah persaksian kamu, bekal kamu untuk mau berubah. Hasil pengalaman hidup, saya bertemu hampir setiap hari dengan orang-orang populer, ya, artis, apa saja sudah biasa, ya, karena kita ketemu sana di RCTI seperti Raffi Ahmad atau Denny Cagur atau siapa saja ketemu di situ, dan Irfan Hakim apalagi teman saya, ya, hampir setiap hari sama Irfan Hakim. Artinya ternyata setelah mereka terkenal, mereka selalu mengatakan aku biasa-biasa saja, dan mereka hidup seperti orang biasa. Nah, tapi Allah yang mengangkat semua itu dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah, yang paling penting adalah anakku, kita jalani hidup. Kita jalani hidup dengan sebaik-baiknya. Jangan sekali-kali ada niat buruk di hati. Karena orang yang baik pasti akan selalu baik dimanapun dia berada. Siap jadi orang baik? Siap. Genggam lagi. Teman-teman, yang paling penting kita jadi orang baik. Karena orang baik ditaruh di mana saja tetap baik.
Isra jamilan. Fa innal jamil jamilun haitsu yuzra. Ya, seperti itu kita berusaha selalu untuk menjadi orang baik. Dan tujuan pesantren dibangun adalah untuk mencetak orang-orang baik. Memang ya, Ustaz ya, di pesantren tuh ya ada saja anak yang bandel ya. Halo? Ada kan yang bandel? Ya, karena kita beda sifat. Tapi sebandel-bandel anak pesantren, dia masih berjuang untuk jadi orang baik. Itu. Makanya para kiai di sini semuanya sabar, semuanya ya tetap memberikan bimbingan, memberikan arahan. Karena memang nanti ke depannya kita tidak tahu kita mau jadi apa. Ada yang dulunya bandel di pondok, tiba-tiba sekarang jadi menteri, jadi pejabat, macam-macam. Ya kita nggak tahu gitu loh. Nah, ada yang dulu taat di pondok, sekarang jadi kiai, masya Allah. Semuanya ada nasibnya masing-masing. Yang paling penting kita tetap setelah tamat di pesantren, kita tetap berjuang di jalan yang Allah sukai.